Hai, halo guys, back to my video. How are you today? Hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana cara supaya kita bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi, trauma yang kita hadapi, dan kita bisa bangkit lagi menjadi kuat. Versi aku. Oke, so, mm, kita ke poin yang pertama. Langsung kita ke poin yang pertama. Yang pertama itu adalah tahu apa yang we deserve. Tahu apa yang uh, kita itu harusnya dapatkan gitu. Jadi kayak uh, apakah memang kita mempertanyakan ke diri kita sendiri tuh, apakah kita itu emang perlu untuk menjalin suatu relationship ini berlanjut ataupun kita itu perlu berhenti karena ternyata di dalam situasi ini kita itu tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang seharusnya kita terima dari orang lain, yang sesuatu hal yang emang seharusnya orang itu bersikap seperti itu kepada kita, tetapi mereka tidak demikian. It's all about empathy, ya. Apa ya, kayak interpersonal, apa ya, hubungan antar interpersonal gitu guys. Jadi ada 5 love languages ya. Yang pertama itu ada act of service, ada word of affirmation, ada receiving gift, terus habis itu physical touch, dan juga satu lagi quality time ya. Dari kelima itu, menurut kalian ketika teman-teman tuh berhubungan dengan orang lain, apakah kalian mendapatkan kelima-limanya? Atau nggak bisa kan ya orang itu memberikan kita itu kelima-limanya. Jadi misalnya orang itu hanya bisa memberikan kita quality time. Oke, kita mempertahankan orang itu karena kita bisa menjalin quality time dengan mereka. Terus ada satu orang lagi, oke, dia bisa memberikan kita word of affirmation. Terus habis itu kayak dia bisa memberikan kita receiving gifts, hadiah, terus dan lain sebagainya. Jadi uh, kalau di dalam suatu situasi relationship itu nggak ada kelima-limanya ini dari orang tersebut, so it just red flag guys, it just red flag. Dan bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan kamu itu adalah dengan berhenti gitu, berhenti dengan berhubungan dengan orang tersebut atau membatasi ya, membatasi berhubungan dengan orang tersebut. Karena kalau menurut aku juga kalau berhenti it just memutus persaudaraan atau itu hanyalah akan memutus energi, dan energi kalian itu ya sebenarnya itu akan menaikkan mental health kalian jadi lebih sehat dalam berpikir, jadi lebih kayak nggak kepikiran orang itu gini 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 dan lain sebagainya. Tapi alangkah lebih baiknya adalah frekuensi yang ada di pikiran kalian ini diubah menjadi suatu frekuensi positif. Itu kayak mengetahui I deserve better. So if I don't receive from anyone, so I will give it to myself. I will give it more to myself. Ya, yeah, because I deserve better. Aku akan mengisi cups aku sendiri gitu. Terus yang kedua adalah uh, apa ya, mencari tahu uh, tentang apa kesukaan kalian gitu. Jadi ini bisa keluar dari suatu solusi permasalahan tentang relationship kalian dengan orang lain. Ini terutama tentang keluarga ya, keluarga, suatu trauma yang ada di masa lalu gitu. Ada beberapa orang yang mereka itu kayak kelihatan fine-fine aja gitu. Kayak orang melihat kamu tumbuh di keluarga yang bahagia gitu, kamu tumbuh di keluarga yang bisa apa ya, misalnya financially no problem gitu. Terus habis itu kamu tumbuh di keluarga yang selalu memberikan kamu emotionally apa ya nama, kayak achievement dan penghargaan secara emosional, menghargai kamu gitu. Mungkin orang bisa melihat hal tersebut dari kamu karena kamu kelihatan bahagia dan juga positif kepada orang lain, but it just itu hanyalah escape. Bagaimana cara seseorang escape dari suatu permasalahan, ya, but no problem.
nggak apa-apa ketika hal itu terjadi kepada diri kalian sendiri. Karena apa yang orang katakan itu just tentang mereka, itu bukan tentang kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah eh, ketika kita itu bisa mengetahui apa yang kita mampu, apa yang kita suka, dan kita lebih difokuskan kepada hal itu daripada kita fokuskan kepada permasalahan tersebut, itu akan menjadikan diri kita itu lebih kuat gitu. Kita secara diri kita itu mandiri dan juga kita mengisi cups kita sendiri, dan itu memberikan suatu kekuatan bahwa I can achieve, aku bisa memperoleh sesuatu tanpa aku bergantung kepada orang lain gitu. Karena eh, secara permasalahan, secara pemikiran aku dewasa, aku bisa melahirkan ide-ide baru, kreativitas bagi diriku sendiri gitu, of course. Terus yang selanjutnya itu adalah ya em, detach. Jadi kayak kita sebagai perempuan ya, ketika kita memiliki permasalahan dengan laki-laki terutama gitu, ketika kita sangat terikat kepada mereka, itu yang dipakai itu emosional. Jadi insting insting kita, intuisi kita itu tidak lebih besar daripada emosional kita, dan emosional kita itu emosional yang tidak sehat karena itu menunjukkan kodependensi. Tapi ya, karena hal tersebut juga, kita jadi nggak bisa melihat clear permasalahan yang ada di sekitar kita. So, kita harus mundur selangkah, mundur ke belakang, mengambil waktu, walaupun itu sangat sulit. Kayak misalnya, nih, udah seharian penuh ya, udah seharian penuh aku sama dia, setiap hari emang sama dia gitu. Terus ketika aku nggak sama dia ya aku merasa kosong gitu. Dan perasaan kosong itu harus kalian sadari, itu adalah bagian dari codependency. So, bagaimana cara merasa penuh tanpa aku bersama dia gitu? Ya, kalian cari sesuatu hal yang bisa memenuhi kalian. Contohnya adalah mengerjakan tugas rumah, mengerjakan apapun itu untuk bisa mendistraksi pikiran kalian dari pikiran-pikiran yang negatif gitu. Dan itu kalian akan bisa melihat clear gitu red flag dari orang lain gitu ya. Jadi kalian nggak hanya melihat green flag-nya aja, tapi kalian bisa melihat red flag-nya. Selanjutnya adalah yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, kayaknya poin 4 ya. Nah, itu adalah kalian harus menyadari bahwa di dunia ini kita dilahirkan sendiri ya. Kita dilahirkan sendiri di dunia ini. Jadi, kalaupun kita kembar ya, kembar yang seiras ya, walaupun kalian tuh memiliki persamaan dengan kembaran kalian, tapi kalian tuh nggak sama gitu. Ketika kalian itu nggak sama ya tetap beda secara secara suami, secara anak kan nggak mungkin bersama-sama juga ya kan. Jadi setiap orang punya jalan spiritualnya masing-masing. So, iya, yang berkali-kali aku katakan adalah reparenting yourself. Jadilah orang tua bagi diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi di luar sana itu begitu kerasnya, yang bahkan mungkin sekarang aku masih kuliah ya, jadi kayak aku belum relate terhadap orang-orang yang sudah bekerja seperti apa, but it just seperti bisa merasakan gitu, merasakan bagaimana kerasnya dunia ini. Jadi memang sometimes kita membutuhkan orang lain, but orang lain itu di setiap waktu itu akan berganti. Jadi ketika kita menjalin kodependensi dengan mereka, kita hanya menerima tanpa memberi. Terus habis itu kayak kita mengharapkan, berekspektasi mereka secara berlebihan. Ketika sesuatu itu akan pergi ya, kita mungkin bisa nih mencari orang lain lagi, karena orang kan di dunia ini banyak ya. Apalagi kayak misalnya eh, misalnya ada orang tuh suami istri ya, putus dengan suaminya, terus habis itu kayak di Tinder banyak gitu, calon-calon suami-suami lain gitu. Kayak di Tinder banyak calon-calon istri lain gitu. It just apa ya?
kalau misalnya berkaitan dengan jodoh ya, jodoh itu kadang bingung gak sih? Kayak jodoh itu satu atau lebih sih? Soalnya di Tinder tuh banyak calon-calonnya gitu. Permisalan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu kayak menyalahi energi semesta bahwa yin and yang di dalam diri kita itu harusnya bisa apa ya berkembang dengan bagaimana cara kita melihat dunia itu bukan sebagai banyak pilihan ya, tetapi ya gini, mm, kita hidup itu dipenuhi oleh berbagai pilihan ya, tapi berbagai pilihan itu bukan kemudian terus ketika aku putus dengan satu, aku bisa ke yang lain, aku punya cabang yang lain, aku punya cabang yang lain, tapi it just commitment issue. Kita harus melihat itu sebagai sesuatu isu, bukannya sesuatu hal yang bisa dibanggakan gitu. Jadi, itu tadi kalau menurut aku bagaimana cara kita bangkit dari suatu masalah. Oh, dan ada poin lagi sebenarnya. Yang terakhir adalah jangan dendam. Ya, dendam itu adalah sesuatu hal terburuk untuk merusak energi kalian gitu. Dendam itu hanya akan menarik sesuatu hal jelek yang ada di luar diri kalian. Karena ya dendam itu energi api, energi demon. Demon itu setan ya. Dendam itu energi api yang ada di sekitar kalian, itu ada energi api gitu, dan api itu bisa membakar ya. Nah, api itu membakar apa ya? Membakar semua hal yang ada di organ-organ kalian ini, dan ketika eh, kalian menunjukkan itu kepada orang lain ya, mungkin kalian akan melihat orang itu juga terbakar gitu. Tapi diri kalian ya lebih terbakar gitu, karena yang tersulut itu kalian, bukan orang lain. Orang lain hanya akan menerima akibatnya. Setelah dia selesai ya dia selesai. Tapi dendam itu nggak akan berakhir dan itu akan menjadi lebih buruk di kemudian hari, dan it just hanya merusak energi yang akan berjalan selanjutnya, yang akan kalian tarik ke dalam hidup kalian. But kalau buat orang-orang skeptis ya tentang energi, tentang hal-hal kayak gini ya, tentang hal-hal yang ini sebenarnya kayak di luar kemampuan manusia, bahwa kita itu mengerti tentang alam semesta ini. But hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang dibuat oleh manusia juga termasuk gitu. Hukum hukum yang ada di dunia ini tuh nggak akan ada ya, kecuali kalau itu tuh bukan untuk kebaikan kita sendiri gitu, guys. Jadi yang merusak alam semesta ini ya kita sendiri. Untuk bisa apa ya, memperbaiki apa yang telah rusak itu adalah kita mengerti bahwa diri kita ini salah satu butiran debu yang ada di alam semesta ini, tapi ikut dalam bergeraknya dunia ini, sehingga kita itu harus mengerti bahwa walaupun kita kecil ya, kecil sebutir debu, kita itu tetap memiliki pengaruh, dan kita tuh tetap berharga di mata Allah gitu. Kita tetap berharga di mata dunia ini, walaupun nggak ada yang ngelihat kita ya, tapi ada selalu yang ngelihat kita, ngawasin kita gitu. Setiap manusia punya penjaganya masing-masing ya. Jadi ya itu tadi. Jadi jangan anggap remeh tentang diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian berjalan di dunia ini, dan juga bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di hidup kalian terutama. Karena setiap orang itu punya jalan spiritualnya masing-masing. Kalau misal kalian kenal spiritual path number, ya itu setiap tahun itu ada jalan spiritualnya masing-masing. But ketika kalian gak percaya, it's okay, karena aku juga gak selalu relate terhadap semua hal ya. Jadi itu dia, setiap orang punya perjalanannya masing-masing, so fighting. Okay, thank you.